Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sian Triputoria dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang animalia. Animalia yang pertama, Porifera, memiliki dua fase, yaitu fase larva dan juga dewasa. Yang kedua, tubuhnya tersusun atas dua lapis yang disebut diploiastik. Yang ketiga, klarifikasi Porifera dibedakan menjadi tiga kelas, yaitu Calcarea, Hexatrelida, dan Demas Pragne. Ciri utama dari filum Porifera yaitu tubuhnya memiliki pori sehingga disebut ke hewan berpori. Yang kedua, Stenophora, termasuk dalam kelompok hewan berongga. Tubuhnya lurup, tidak berwarna, dan mampu menghasilkan cahaya. Semuanya hidup di dalam laut. Contohnya Borneo Menehinopsis. Yang ketiga, Cnidaria, umumnya hidup di air atau laut secara soliter atau bakteri. Mempunyai satu lubang bukaan yang berfungsi sebagai anus, memiliki sel-sel kinoptis yang mengandung organel-organel untuk menyengat. Yang keempat, Platyhelminthes, disebut juga dengan cacing putih, reproduksi secara generatif dan negatif. Ada yang hidup di perairan bebas, namun ada juga yang bersifat parasit. Sistem saraf berupa tangga nadi. Yang kelima dan yang terakhir, Nematode, tidak memiliki sistem pendarahan darah dan jantung. Disebut juga cacing guling. Hidupnya bebas dijumpai di air tawar, laut, maupun di berbagai yang ada parasit. Yang kedua, animalia kedua. Yang pertama, Mollusca. Filum hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Karakteristiknya simetris secara bilateral, sebagian besar hidup di air, tubuhnya lurup dan tidak memiliki segmen. Klarifikasinya: 1. Amphineura, Scapopoda, Hastrapada, Cephalopoda, dan Bivalvia. Yang kedua, Atrapat, filum dalam kingdom animalia yang anggotanya terdiri dari hewan buas. Karakteristik: tidak memiliki tulang belakang, tidak memiliki sendi yang menjadi komponen pelengkap tubuh. Klarifikasi: Crustacea, Mirapada, Iskerta, dan peranan sebagai sumber makanan dan menghasilkan madu. Yang ketiga, Echinodermata, filum hewan laut yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar atau di darat. Karakteristiknya: tidak ada yang hidup sebagai parasit, bergeraknya lambat, dan beberapa spesies menempel. Peranan sebagai bahan makanan atau sebagai hiasan. Animalia ketiga. Yang pertama, Chordata. Ciri: memiliki notochord, yaitu kerangka berbentuk batangan kertas tetapi lentur. Klarifikasinya: subfilum Cephalochordata, subfilum Chordata, subfilum Vertebrata. Kelas yang pertama yaitu Pisces atau ikan. Ciri: berkembang biak secara aseksual, ovipar atau bertelur, tubuhnya ditutupi sisik dan hidup di air. Pisces dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu ikan bertulang rawan, bertulang sejati, dan tanpa rahang. Contohnya, ikan bertulang rawan, ikan hiu,
ikan bertulang sejati, ikan mas, dan ikan tanpa rahang, Mycinops. Yang kedua, kelas amfibia, ciri kulit selalu basah, memiliki selaput lendir untuk berenang di kedua kakinya. Amfibi terdiri dari 3 ordo, yaitu Urodela, yaitu katak yang memiliki ekor, Anura, yaitu katak yang tidak memiliki ekor, dan Apoda, yaitu katak yang tidak memiliki anggota gerak. Kelas reptilia atau reptil, kulitnya keras dan kering, hewan berdarah dingin, mayoritas bernapas dengan paru-paru. Reptilia terbagi menjadi 4 ordo, yaitu Ordo Ovidia, tidak berkaki, Ordo Crolodia, tubuh memanjang dan kulit tebal, Ordo Lacellita, memiliki cakar, Ordo Chelonia, mempunyai cangkang, dan yang keempat kelas Aves atau burung. Cirinya seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu, mempunyai sayap untuk terbang, berkembang biak secara bertelur. Terdapat beberapa jenis bulu yang dimiliki oleh Aves, yaitu Plamae, bulu yang langsung menempel pada batang bulu, Plumulae, cabang bulu dari Plumae, terbang, bulu besar yang terdapat pada sayap dan ekor, kontur, bentuk dan warna pada burung, dan yang kelima kejur, sangat kaku. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.